Harta dunia ini cuma omong kosong sah. Kotong mati soalnya pegang bawa apa juga. Harta yang sesungguhnya Tuhan Allah siap kasih kotong itu, kotong bisa pakai di dunia ini. Salam Bapak Mama semua pencinta mimbar UBBG Meet di mana saja berada. Ini hari kotong mulai kawat cerita tentang Tuhan Allah pun kabar baik. Tagal itu mari kotong sembayang, minta roh barisi pimpin kotong. Kotong sembayang. Bapa manis di sorga, kotong senang bisa baca Bapa manis pun firman barisi di Alkitab. Kotong berusaha untuk mengerti dia pun isi, kau kotong hidup iko dia pun isi. Maka kotong pun kuat ini kurang-kurang. Andia kotong minta Bapa kasih roh barisi. Atau pun hati, kotong pun hati, kotong pun hati kuat. Mengerti ini firman. Habis berani kau jalan ikoin firman. Kau kotong dapat selamat di Bapa pun kerajaan. Kotong sembayang pakai Tuhan Yesus pun nama. Amin. Kotong dengar firman Tuhan dari Lukas 16 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Kalau orang jujur dengan hal kecil dong, tentu dia jujur dengan hal besar. Maka kalau orang pakaneo dengan hal kecil dong, tentu dia juga pakaneo dengan hal besar. Kalau orang sonde bisa percaya sang bosong ko urus harta biasa dengan hal-hal kecil di ini dunia, karena ko Tuhan bisa percaya sang bosong dengan hal-hal besar. Kalau bosong sonde bisa urus orang lain pun harta, nah siapa yang berani mau kasih harta sang bosong? Satu tukang suruh-suruh sonde bisa dengar dua tuan. Nanti dia benci satu, deng sayang satu. Kau dia setia deng satu, mas sonde toe deng satu. Begitu juga deng bosong. Orang sonde bisa sayang Tuhan Allah sama-sama deng doi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Mama semua, pernah dengar ungkapan yang bilang hati wat sabang ko? Sama ke hati ini ada pohon kot sabang banyak-banyak. Maka tom biasa pakai ini ungkapan ko kasih nama orang yang koton lihat tinggal ke dia serius urus barang lain. Padahal dia pun hati ada pitampa lain. Kotong kasih nama ini hati bat sawang kasih laki-laki atau perempuan yang kotong lihat tinggal dia serius dengan satu nyong atau satu nona. Padahal diam-diam dia ada suka nyong lain atau nona lain. Nah itu yang kotong bilang hati bat sawang. Hati bat sawang itu bikin orang jadi munafik. Andia kok di Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Tuhan Yesus kasih ingat dan togor karas sang dia pun murid dong. Kodong jangan hidup hati bat cabang. Jangan sampai di muka kotong lihat sandong sama kedong sayang mati sang Tuhan Yesus dan Tuhan Allah. Ma dalam hati dong ada sayang barang lain yang diinbacaan dia pun nama mamon. Dia pun arti doi atau harta benda. Andia kau Tuhan Yesus bilang begini, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada mamon. Bosong sonde bisa sayang Tuhan Allah, ais sama-sama de itu bosong sayang doi. Itu sonde bisa. Itu dia bahasa Kupang. Dia pun nama itu hati bat sabang. Kelihatan sama ke sayang mati yang Tuhan Allah, pada diam-diam ada sayang mati harta benda. Kalau orang hati bat sabang, kadang-kadang orang juga bilang bamengge. Orang Kupang bilang bamengge. Kenapa bamengge itu kan ular mengge. Ular mengge itu kadang-kadang sama ke dia pun kepala ada dua. Kadang-kadang dia pun kepala satu, pimpin dia kalau dia jalan lain tanpa. Maka kadang-kadang dia pun ekor hela dia kau pilihan tanpa sama kayak ada satu kepala lain di ekor.
Andai kalau orang muka belakang hati bat sabang dong bilang bamengge. Nah di ini teks ini Tuhan Yesus bilang dua hal. Dia yang bilang ada dua hal di kotong penghidup ini yang bisa jadi Tuhan, yang perintah kotong. Dan itu dua-dua bisa bikin kotong sayang sandong. Dua hal itu yang dia Tuhan Allah dan Mammon. Di Alkitab bahasa Indonesia Mammon itu tulis pakai huruf besar. Artinya dia itu sama ke Tuhan, dia punya kuasa. Kamus terangkan kas kotong bilang Mammon itu bahasa Aram. Dia bunyi bilang Mamona. Itu bahasa Aram itu Tuhan Yesus biasa pakai bawa sehari-hari di rumah. Dan dia pun kawan dong kau dan mama bapak dong. Mamona itu dia pun arti dia kekayaan atau keuntungan. Ma Tuhan Yesus pakai kata Mammon di sini dan maksud yang agak lebih lain. Mammon itu bisa bikin orang pun keinginan itu berlebih-lebihan untuk kumpul duit. Dia jadi tamak, dia rakus. Orang Kupang bilang garagas. Kau bikin dia pun hati tak ika dengan doi, dengan harta, dan cari ontong. Kau don jauh dari Tuhan Allah. Dan begitu, Mammon jadi dong pun Tuhan. Kau dong sayang dan mengabdi sang Mammon, lebih dari sayang dan mengabdi di Tuhan. Di Lukas 16 ayat 9 dengan di ayat 11, Tuhan Yesus sebut Mammon itu bilang, dia pun sifat itu tidak jujur. Mammon yang tidak jujur. Artinya, siapa yang sayang doi lebih dari sayang Tuhan Allah, dia itu pasti suka putar balik kok dapat doi lebih-lebih. Kalau dia itu ada pegang kuasa, dia akan cari jalan kok bikin aturan yang kasih dia kans kok dapat doi lebih-lebih. Nanti kalau orang mengomel dia bilang, hei ini sesuai aturan. Tapi aturan itu bersumber dari hati Mammon. Ini dia pun nama mengabdi kepada Mammon. Andia kok kotong mesti jaga kotong pun diri di nasihat Yesus ini. Kok jangan sampai kotong kas tunjuk di orang banyak muka bilang kotong ada sayang, kotong mengabdi, kotong melayani Tuhan Allah. Padahal di dalam kotong pun hati ada bat sabang kok pakai tiap kesempatan kok dapat dua lebih pakai Tuhan Allah pun nama. Ini dia pun nama kotong munafik di Tuhan pun muka dengan munafik di manusia pun muka. Tagal kotong pun hati ada teika dan doi dengan harta, maka kotong sengaja kas tunjuk bilang kotong sayang Tuhan. Andia kok Tuhan Yesus togor sang orang Farisi dong, yang dengarin Tuhan Yesus pun omong bilang begini. Bosong suka sengaja kas tunjuk di orang banyak muka bilang bosong ini orang benar. Bilang bosong ini sayang Tuhan. Ma itu cuma peleder sah. Mau tagal bosong pun hati ada sayang doi. Ma ingat Tuhan Yesus bilang, Tuhan Allah tahu kotong bosong pun hati dan dia soalnya suka yang begitu. Tuhan Yesus ajar kotong, kok kotong cuma sayang Tuhan Allah sah. Kotong mengabdi dan melayani Tuhan Allah pun kerja, ikut Tuhan Allah pun mau. Maka kotong bilang begini, nanti kalau kotong ikut Tuhan Allah pun mau, kotong jatuh miskin melarat karena mana oh? Sonde. Di ini bacaan Tuhan Yesus bilang, Tuhan Allah siap kok kasih kotong harta yang jadi kotong punya. Di ayat 17 dia bilang hartamu sendiri. Harta yang Tuhan Allah siap kasih kotong itu kok jadi kotong punya itu. Di ayat 11 Tuhan Yesus sebut itu harta bilang harta yang sesungguhnya. Dia bahasa Kupang bilang, beta baca di ayat 11. Kalau orang sonde bisa percaya sama bosong ke urus harta biasa dengan hal kecil yang lain di dunia ini, karena mana kok Tuhan bisa percaya sama bosong dengan hal-hal besar?
Kalau bosong sonde bisa urus orang lain pun harta, nah siapa yang berani kasih bosong pun harta sendiri? Dengan kata lain, Tuhan Allah siap kotong pun harta. Maka kalau kotong hidup harba biru, muka dua, muka belakang, garagas doi, munafik, maka Tuhan sonde kasih itu harta kotong. Itu harta kasih kotong. Itu yang dimaksudkan dengan jangan sayang mamon lebih dari Tuhan Allah. Harta dunia ini cuma omong kosong sah. Kotong mati sonde pegang bawa apa juga. Harta yang sesungguhnya Tuhan Allah siap kasih kotong itu, kotong bisa pakai di dunia ini. Yang dia iman, keselamatan, kotolong orang. Ais di sorga cuit harta dapat. Kotong sampai sana kotong masih dapat. Ada satu cerita. Alexander Agung, dia seorang pahlawan Yunani yang hebat. Dia berperang kau bikin kalah banyak bangsa. Dia rampok ame banyak bangsa pun harta benda. Dia kaya raya, punya semua. Waktu dia sakit kau semua mati, dia janji dia pun orang yang bilang begini. Kalau beta su mati, bosong taruh beta di peti mati itu, tapi kas keluar berpuntangan di luar peti di kiri kanan kas melenggang begini. Biar kau bosong piko beta sepanjang jalan, beta peti sepanjang jalan orang lihat berpuntangan kosong. Biar beta pun harta banyak, beta ada banyak uang, banyak emas, banyak perak, beta hidup enak, makan enak, mau waktu mati, beta pilih tentang kosong sah. Itu yang Tuhan Yesus bilang, itu harta dunia, soalnya ada arti di sorga. Kotong ontong banyak, tagal Tuhan Allah kasih kotong harta sorga. Yang bikin kasih kotong, kau nanti kotong mati kopi sorga, kotong soalnya pilih tangan kosong. Tagal Tuhan Allah siap itu harta yang sesungguhnya kasih kotong. India Tuhan Yesus kotong pun juru selamat, keselamatan dan hidup kekal. Itu harta yang sana bisa hilang. Tagal itu, biarpun di ini dunia, kotong cuma kerja hal kicik-kicik sah, kau layani sang Tuhan dan layani sesama manusia, maka kotong mesti setia kerja itu kerja dong dengan sungguh-sungguh. Kau jangan kerja pencuri tulang, kerja asal-asalan. Tagal itu kerja kicik-kicik dong, Tuhan Allah pakai kau uji kau tempung hati. Bilang kotong sayang dia dan mengabdi dia kau sonde. Kotong sayang Tuhan dan mengabdi di Tuhan dan betul. Nanti biar itu kotong dapat kerja kicik-kicik dalam gereja, dalam rumah tangga, dalam masyarakat juga. Kotong kerja dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Dan hati sonde bercabang. Kalau kotong setia kerja itu kerja dong di gereja, kerja dengan hati berisi, ikut Tuhan Allah pun mau, nanti Tuhan Allah kasih kotong harta yang lebih besar lagi, yang dia siap memang kasih kotong. Di gereja ada banyak kerja kicik-kicik, sama ke koster. Koster itu dia pun kerja kicik sah, sama ke diaken. Dia urus orang-orang kicik yang sakit, yang soalnya ada makanan. Dia pergi kunjungi senong, dia sembayang, dia kasih nasi satu piring, kasih orang lapar. Dan Tuhan Yesus bilang, siapa yang tagal sayang sembeta, dia kasih air putih satu gelas, kasih orang haus, beta soalnya lupa dia pembaik itu. Tagal itu tanda bahwa dia sayang sembeta. Tuhan Yesus bilang, itu semua Tuhan akan ingat kasih kotong. Atau jadi pendeta di jemaat kicik-kicik dong. Kau tiap hari kotong urus orang-orang kicik. Soalnya ada orang besar. Tiap hari dong kasih kotong makanan orang kicik. Ubi kayu ko, pisang ko, kelapa ko. Itu semua barang-barang kicik. Maka kalau kotong urus itu orang-orang kecil, terima itu barang-barang kecil yang orang kasih kotong dengan sukacita, dengan gembira. Itu namanya kotong setia urus Tuhan pun kerja. Itu dia pun nama kotong mengabdi dan sayang Tuhan dan sungguh-sungguh.
Andai kau Tuhan Yesus bilang, hal-hal kecil yang bosong kerja kau bagi ke seorang kecil dong, itu bosong ada kerja kau bagi kasih beta. Itu kau baca di Matius pasal 25 ayat 40. Tagal itu Bapak Mama yang dengar ini renungan, biar kau tempung kerja kecil-kecil di gereja, dalam rumah tangga, dalam masyarakat, makerja dan setia, jangan hati sabang. Percaya Tuhan siap kasih kotong harta yang soalnya bisa hilang di ini bumi dan di sorga. Amin. Mari kotong sembahyang. Bapa manis di sorga, kasih roh barisi bikin kuat kau tepung hati. Kau kotong rajin urus hal-hal kecil pakai Tuhan pun nama. Kau Tuhan pun nama kena puji di orang-orang kecil yang kotong urus tiap hari. Bersihkan kau temu hati, kau jangan garagas kau cari ontong, sampai kotong lari dari urus orang-orang kecil. Tapi kotong setia ikut Tuhan, ikut Tuhan Yesus, yang lain orang kecil, kerja pekerjaan kecil, tapi dia pun arti besar di bumi dan di sorga. Amin.